Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, para santri, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali mengkaji tentang agama-agama yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Di minggu lalu kita sudah masuk ke pembahasan tentang agama Kristen, ya, agama Kristen atau disebut juga dengan agama Nasrani, yang mana Nasrani ini dinisbatkan kepada kampung tempat tinggal dari Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian selanjutnya setelah itu kita mengkaji tentang kitab-kitabnya, juga tentang ketuhanan. Nah, yang sekarang akan kita kaji adalah bagaimana pandangan umat Islam, ya, terutama sandaran kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah terkait dengan Injil. Kita akan mengkaji beberapa ayat di dalam Al-Quran kaitannya dengan Injil. Kemudian yang kedua, kita akan mengkaji kaitannya dengan akidah Trinitas, bahwa umat Kristen meyakini ada 3 oknum dalam satu keyakinan. Kemudian yang ketiga, kalau masih ada waktu, kita akan mengkaji tentang penebusan, penyaliban dan penebusan dosa. Jadi tema pagi hari ini yang pertama Injil menurut umat Islam, kemudian yang kedua akidah Trinitas, kemudian yang ketiga penyaliban dan penebusan dosa. Al-Injil 'inda muslimin huwal kitab alladzi anzalahu Allah Ta'ala ala Isa hudan wa nuran. Dalam keyakinan umat Islam, sebagaimana dalam rukun iman, ya, rukun iman yang keempat, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab ini, di sana ada kitab Taurat, kemudian ada kitab Injil, ada kitab Zabur, kemudian ada Al-Quran. Maka bagi umat Islam, Injil ini merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, ya, melalui Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan sebagai jalan kehidupan. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil fi hudaw wa nur musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, ini jelas sekali di dalam Al-Qur'an bahwa Injil, ya, diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Nasrani untuk menegaskan atau untuk menguatkan dan menjelaskan Taurat. Jadi Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran itu semuanya berasal dari Allah SWT. Dan kenapa agama Nasrani, agama Yahudi dan agama Islam disebut dengan agama Samawi? Kenapa disebut dengan agama Samawi? Karena memang berasal dari Allah, berdasarkan wahyu dan memiliki kitab suci yang langsung diturunkan oleh Allah SWT. Nah, hanya saja dalam sejarahnya disebutkan wa hadzal Injil faqadahu an-Nasara wa sara indahum badul Injil, ya, al-wahid arba'ata anajil yaj'alunaha fi muqaddimati kitabihim al-ahdu al-jadid. Nah, tetapi dalam sejarahnya, kalau kemarin kita membahas tentang orang-orang Yahudi yang berpindah-pindah, itu ya, orang Yahudi berpindah-pindah dari mana? Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim berasal dari Babylon, dari Irak, kemudian pindah ke Mesir, ya, kemudian pindah ke Mekah, membawa Nabi Ismail, gitu ya. Begitupun juga ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Mesir, pindah ke Palestina.
Begitupun juga ketika Nabi Isa berada di Palestina, setelah itu Palestina terjadi penyerangan sehingga orang-orang Yahudi ini banyak sekali berpindah-pindah. Nah, dalam sejarahnya, dalam sejarah agama Kristen, bahwa Injil ini kemudian dituliskan di waktu yang cukup lama sepeninggal Nabi Isa. Ya, sehingga dikenal ada 4 Injil yang mereka percayai. Di minggu lalu kita sudah menyebutkan ada Injil Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Itu padahal harusnya 1 Injil saja. Nah, keempat Injil ini disebut dengan Al-Ahdu Al-Jadid, disebut dengan perjanjian baru, ya, perjanjian baru. Wala yang sabuna ayyan minha ilal Masih alaihissalam wa innama mansubatun ila Matius wa Markus wa Lukas wa Yohanes wa tawi syai'an min tarikhi Isa alaihissalam haitsu dzakara fiha wiladatuhu summa tanaqulatu fi da'wah. Nah, keempat Injil tersebut tidak dinisbatkan kepada Nabi Isa, tetapi tadi dinisbatkan kepada imam-imam mereka, rahib-rahib mereka yang menulis Injil, ya. Kemudian di dalamnya dijelaskan tentang sejarah Nabi Isa, ya. Summa nihayatuhu bisalbihi wa qiyamatihi fi za'mihim. Kemudian dijelaskan juga tentang penyaliban Nabi Isa dan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali di hari kiamat, ya, akan setelah disalib, meninggal, kemudian bangkit dari kematian. Summa su'uduhu ila sama, kemudian naik ke langit. Ya, ini yang ada dalam pengakuan orang-orang Kristen. Kama tawi mawa'izatun mansubatun ilahi wa kitabun wa mujadalatun ma'al yahud wa mu'jizat. Nah, kemudian ada juga di situ nasihat-nasihat yang dinisbatkan serta ceramah-ceramah serta dialog, ya, dan mukjizat yang dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Wa hadzal anajil asbahu ma takunu bi kutubis sirah. Nah, maka keempat Injil ini kalau kita teliti, dan para peneliti telah meneliti hal itu, ya, yang mengkaji tentang agama Kristen, mereka lebih cenderung menyebut keempat kitab Injil ini sebagai kitab sejarah. Jadi lebih banyak di situ tentang sejarah, cerita-cerita dari Nabi Isa kemudian para murid-muridnya. Kama bayyanaha minal ikhtilafi wa tanaqudi alladzi la yumkinu at-tawfiq wal jam' bainahuma. Dan ini kesimpulan tersebut karena di dalam kitab-kitab tersebut terdapat banyak sekali perbedaan, kemudian pertentangan, ya, yang mana perbedaan dan pertentangan ini sangat esensial, tidak bisa digabungkan, tidak bisa disepakati, ya. Nah ini teman-teman sekalian, para hadirin dan para santri, summa wa yuradu bi kalimatil ahdi fi hataini at-tasmiyataini ma yuradifu ma'nal mitsaq. Nah, apa yang dimaksud dengan ahdun di sini? Apa yang dimaksud dengan ahdun di sini? Ya, yang dimaksud dengan ahdun di sini sama juga dengan kata mitsaq. Kita menemukan di dalam Al-Quran kata mitsaq itu ada dalam 4 ayat. Salah satunya tentang pernikahan, ya. Jadi pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Salah satunya tentang pernikahan. Jadi ketika seseorang itu menikah,
maka dia terikat bukan hanya pada peristiwa ijab kabulnya saja, tetapi bagaimana dia mengarungi perjalanan pernikahan tersebut. Nah, ini kalau ngomongin nikah nih, misalnya kita sholat paling lama berapa menit? Paling 5-10 ya, 5-10. Puasa paling lama 1 bulan. Ya, haji paling 40 hari, 2 bulan sesuai dengan visa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Nah, tapi ketika berbicara nikah itu merupakan ibadah yang paling panjang. Saya dulu sebelum nikah itu dinasihatin, nikah itu ibadah terlama semenjak ijab sampai kita wafat. Ya, maka berbicara pernikahan itu Rasulullah mengingatkan orang yang menikah itu maka lengkaplah. Orang yang belum menikah berarti dia agamanya belum lengkap. Ketika sudah nikah maka menjadi lengkap. Ya, maka santri-santri cepat-cepat nikah. Ya. Ai annahu misaqan akhadahu Allah 'alan nas wartabatu bihi ma'ahu fa awwaluha yumassilu misaqan qadiman min ahdi Musa alaihi salam wal akhar yumassilu misaqan jadidan min ahdi Isa alaihi salam. Nah, kenapa disebut dengan al-ahdu al-jadid, al-ahdu al-qadim? Ini disebut dengan misaq, perjanjian antara Allah atau ikatan antara Allah dengan manusia. Disebut dengan ahdul qadim, itu dinisbatkan kepada Nabi Musa, ya, dari mulai zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa. Disebut dengan ahdul jadid dari zaman Nabi Isa sampai sekarang, ya. Boleh dimatikan dulu. Mulai. Baik teman-teman sekalian, para hadirin, para santri yang dirahmati Allah. Untuk tema yang kedua pada hari ini adalah tentang akidah Trinitas. Ya, kita sering mendengar bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, mereka meyakini adanya 3 Tuhan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Trinitas? Nah, dan kenapa umat Islam menyebut akidahnya dengan akidah tauhid? Mereka menyebut akidahnya dengan akidah Trinitas, atau disebut juga dalam bahasa Arab aqidatu taslis. Ya. Ma huwa aqidatu taslis? Atau ma hiya aqidatu taslis? Apa itu yang dimaksud dengan Trinitas? Wa muradun nasara bitaslis, yang dimaksud orang-orang Nasrani tentang Trinitas, kama yudkaru fi qamusil kitab al-muqaddas, sebagaimana yang disebutkan atau dituliskan di dalam kamus kitab suci, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang definisi kebahasaan, kita merujuknya ke kamus. Ya, misalnya kata meja menurut orang Indonesia apa? Ya, kita merujuknya kepada kamus Indonesia. Nah, termasuk juga dengan istilah Trinitas ini. Nah, apa itu? Huwa ilahul wahidun. Mereka meyakini Trinitas itu Tuhan yang satu itu terdiri dari 3 oknum. Ya. Ilahul wahidun fi salasati aqadim. Manhum al-ab. Ya, ada Tuhan Bapa. Terus al-ibn, ada Tuhan Anak. Kemudian Ruhul Kudus, Roh Suci, yaitu Jibril, ya, itu Roh Suci juga sebagai Tuhan. Nah, ketiganya ilahun wahid, ya, itu keyakinannya orang-orang Nasrani. 3 tapi 1 tapi 3, ya. Nah, jauharun atau zatu wahidin mutasawina fil qudrah wal majdi. Ketiga-tiganya sama dalam kemampuan, sama dalam keagungan, menurut keyakinan orang Nasrani. Nah, teman-teman sekalian, saya masih ingat ketika dulu mengikuti seminar dengan Ibu Irene Handono.
Nah, beliau seorang pembina Mu'alaf Center. Ya. Sebelumnya beliau adalah seorang biarawati. Jadi kalau di Islam kita mengenal ada pesantren, ya, santri-santri seperti teman-teman sekarang ini, santri-santri yang dikader, dibimbing, dibina nanti jadi kiai. Itu di agama Nasrani juga ada. Ada pembinaan, ada namanya istilah jending. Nah, jending itu dai, orang-orang Nasrani, baik itu pendeta maupun biarawati. Nah, Ustazah Irana Handono ini sebelumnya seorang biarawati, kemudian diminta untuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bukan untuk mengimani. Awalnya diperintah untuk mempelajari Al-Quran, tapi untuk mencari kelemahan dan kekurangan Al-Quran. Nah, tetapi namanya hidayah Allah ini bisa datang dari mana saja dan kapan saja ya. Jadi ketika Ibu Irana itu membaca Al-Quran, dia anggap Quran itu sama dengan buku-buku umum. Dibukanya dari kiri. Dari kanan atau dari kiri? Kiri. Al-Quran dibuka dari kanan dari kiri? Dari kanan. Beliau menganggap Al-Quran dibuka seperti buku yang umum, dibuka dari kiri. Ketika membuka Al-Quran dari kiri dan yang beliau baca itu Al-Quran terjemah, maka pertama kali yang beliau dapatkan surat Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca terjemahnya, katakanlah bahwa Tuhan aku adalah Tuhan yang esa. Allah sendiri, ya, Maha Kuasa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai Allah. Seketika itu langsung hatinya Ustazah Irana itu langsung bergetar. Itu pengakuan beliau, ya. Karena selama ini mempercayai Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wow. Langsung istilahnya itu kalau kita itu ada keadaan batin yang membuat beliau resah. Sampai akhirnya datang ke ketua pendetanya dan bertanya tentang konsep Trinitas. Bagaimana Trinitas itu? Nah, pendetanya menjawab, ya Trinitas itu seperti segitiga. Segitiga sama sisi. Dibuat gambar segitiga sama sisi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kemudian Ibu Irana menggambar lagi segi 4. Kenapa tidak kalau segi 4 sama sisi? Segi 5. Ya. Dan konon katanya pendetanya tidak bisa menjelaskan. Beliau mengatakan bahwa ini adalah dogma Kristen. Kamu tidak boleh mempertanyakan, kamu cukup untuk mengimani. Nah, ini yang menyebabkan awal pertama Ustazah Irana Handono, kemudian beliau mengkaji dan akhirnya beliau keluar menjadi seorang muslimah dan sekarang menjadi pembina Mu'alaf Center, ya. Wa yuwaddi'u aidan fi tarikhil kitab al-muqaddas ma'na taslis fa yaqulu tabi'atullah ibaratun an salasati aqanim mutasawiyah, ya. Jadi dalam buku sejarah kitab suci disebutkan arti dari Trinitas itu bahwa hakikat Allah itu merupakan 3 oknum yang memiliki kesamaan. Ya. Allahu Ab, wallahu Ibn, wallahu Ruhul Kudus. Wa ilal Ab yantami al-khalqu biwasitatil Ibn, wa ilal Ibn al-fida, wa ila Ruhul Kudus at-tathhir. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, Bapa itu sebagai pencipta. Ya, Tuhan Bapa sebagai pencipta. Nah, kemudian Tuhan Anak sebagai apa?
Jadi dalam keyakinan agama Kristen nanti akan dibahas di tema selanjutnya bahwa ada namanya dosa keturunan. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka dia berdosa. Dosanya turun temurun. Setiap yang lahir berdosa. Ini konsep yang sangat berbeda jauh antara konsep Islam dengan konsep Kristen. Kalau konsep Islam, setiap yang lahir suci. Orang Kristen setiap yang lahir berdosa. Supaya manusia itu lepas dari dosanya, maka Tuhan Ibn, Tuhan Anak itu menyalib dirinya sebagai penebusan dosa. Maka disebut Al-Masih, penyelamat, ya, memberikan selamat di situ. Nah, wa ila Ruhil Qudus at-tathhir. Setelah diselamatkan oleh Tuhan Anak, maka Roh Kudus mensucikan kembali. Diselamatkan oleh Tuhan Anak, disucikan oleh Roh Kudus, diciptakan oleh Tuhan Bapa. Ya. Wa mimma la syakka fihi anna hadhil aqidah mutanaqidah wa ghairu maqbulah. Nah, menurut umat Islam, menurut Al-Qur'an, ya, menurut para ulama, akidah ini mutanaqidah. Mutanaqidah itu bertentangan. Ya. Ghairu maqbulah, tidak bisa diterima. Kenapa? Fahum yuhawiluna bi tafsiratihim laha aw yajma'una baina tasris wa tauhid al-madhkur fi nususi Taurat, ya, in annahu min masadirihim. Nah, kenapa? Karena tadi masa satu disebut tiga disebut satu. Mutanakid, saling bertentangan. Kemudian menyamakan antara Trinitas dengan Tauhid. Antara yang Esa dengan Trinitas disamakan. Wa yu'minuna bihi kama sabaqa wa yutlaquna alaihi al-ahdu al-qadim wa qad waradat fihi nususun 'adidatun fi tauhidillah wa qawluhum fi taslis jam'un baina diddain. Ya. Awalan li'anna al-wahdaniyata tanfi asyirk wa syirku yanfi al-wahdaniyah fanajiduhum yajtahiluna fi tafsiri hadhil mutanaqidat. Nah, kenapa disebut bertentangan? Yang pertama, karena yang namanya keesaan tauhid itu melarang kesyirikan. Ya. Li'anna al-wahdaniyata tanfi asyirk wa syirku yanfi al-wahdaniyah. Dan kesyirikan pasti menolak yang esa. Kalau tiga, syirik itu apa syirik? Menyekutukan itu dalam artian membagi, ya, atau menambahkan bahwa ada kekuasaan, ada kudrah selain Allah di pihak yang lain. Itu syirik. Nah, itu sangat-sangat bertentangan di sini. Nah, maka Al-Qur'an menegaskan, di sini Al-Qur'an menegaskan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah Tuhan. Ya. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Dan Nabi Isa juga telah tegas mengajak Bani Israel, orang-orang Yahudi, untuk menyembah Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya orang-orang Bani Israel dan Tuhan kita semua, ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Orang-orang yang menduakan atau orang-orang yang berlaku syirik terhadap Allah, maka akan Allah haramkan surga dan tempatnya adalah neraka.
Wa ma lidzalimina min ansar. Orang-orang yang zalim mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ya. Ini teman-teman sekalian kaitannya dengan tema kita akidah Trinitas. Kemudian di video sebelumnya bagaimana umat Islam memposisikan atau melihat tentang Injil, ya. Ini perlu kita pahami sehingga kita bisa memposisikan diri dengan jelas sebagai seorang muslim. Kita memiliki identitas, kita memiliki kitab suci, dan kita memiliki akidah kita sendiri. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.